Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai rapat diskusi tentang industri pada siang ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik teman-teman, jadi kita membahas tentang industri. Untuk yang teori mohon lebih diperjelaskan. Nanti aspek dulu. Teori ya. Terus peningkatan pemahaman konsep teori. Terus teori pembelajaran yang efektif itu untuk siswa memahami konsep dasar seperti sistem otomotif, misalnya apa yang kalau kami itu sekarang yang mempelajari sistem pembakaran. Nah, di pembakaran itu nanti akan dijelaskan bagaimana cara kerja dari masing-masing komponen untuk bisa menggerakkan agar menjadi kelompok pembakaran itu mesin. Terus siswa itu harus bisa memahami prinsip termodinamikanya yang biasa cara kerja mesin itu kami perlu yang akan kami jelaskan pada teori praktek, teori belajar, sehingga mereka dapat memahami mengapa mesin ini lebih efisien daripada mesin yang misalnya contohnya kayak perbandingan perbedaan dari mesin diesel dan mesin bensin itu. Bagaimana mereka memahami cara kerja dari mesin diesel, memahami cara kerja mesin bensin. Kami lebih ke meningkatkan pemahaman konsep dulu untuk teori, untuk pembelajaran teori. Kalau untuk praktek gimana? Biar siswa itu paham lebih ke apa? Kita kalau tim kita mungkin lebih ke observasi terlebih dahulu. Jadi kita mengajari siswa itu, kita mencontohkan misalkan dari sistem bahan bakar, kita itu mencontohkan dan menjelaskan cara kerja item per itemnya dari komponen-komponen tersebut. Kemudian nanti kita praktek, kita melihat, mengobservasi, kemudian kita memberikan tugas praktek ke siswa itu untuk mencoba. Misalnya kan dari sistem yang tangki itu kan misalnya ada rotak, pump dan sebagainya itu ya. Itu sebenarnya ini praktek. Misalnya katakan ini untuk ini. Biasanya kalau pembelajaran itu berbasis mana? Proyek, studi kasus atau apa ya? Kita itu macam-macam. Jadi misal studi kasus itu
kita menggunakan metode studi kasus dari kita itu mensabotase kayak kita mencabut soket lah atau mengganti soket itu biar kita nyambung tapi soket tetap nancep. Nah, itu bisa, jadi itu melatih ke kreatifan siswa dalam mencari permasalahan. Kalau yang kami gunakan untuk menjelaskan pembelajaran itu kami lewat video PPT dan seperti video PPT dan simulasi untuk mengajari siswa gimana cara kerja dari sistem pemakaman itu yang dari seperti itu. Kalau yang tadi kan itu biasanya apa yang digunakan untuk paham agar siswa itu paham. Apakah dia langsung ke mobil, apakah dia butuh alat kalau misalnya yang kayak itu kita menggunakan ending stand yang lebih simpel dulu biar siswa itu mengetahui paham, baru kita terjunkan ke mobil langsung. Itu sangat efektif atau itu sangat efektif Mas. Tapi memang kalau metode seperti itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Ya. Mas. Apa? Itu gimana ya? kamu kan pakai. Iya, mesti sama. Kamu jangan membaca kamu. Gimana ya Mas? Cara menganalisis itu. Kalau efektivitas dari teori itu ada apa? Ini menjawab. Iya, kalau biasanya menjawab. Kalau efektivitas dari teori itu tadi saya jelaskan itu lebih efektif mengajarnya dengan cara video animasi itu sangat efektif, terus dengan diagram gambar itu sangat efektif untuk kami menjelaskannya apa seperti itu agar Bisa memahami. Iya. Terus kalau tantangannya mungkin apa ya? Tantangan itu kedepannya setelah lulus kampus Ada pun dalam teori menceritakan yang ada aku menggunakan simulasi pengalaman untuk siswa apa yang dihadapi siswa itu apa banyak inspirasi banyak dan itu juga terkait beliau istilah orang tahu kadang siswa yang nggak paham pengennya pakai Iya. tapi dengan cara teori itu lebih akan apa ya meringankan meringankan ya, pada saat praktek sih kan dia udah tahu karena mereka udah tahu doang. ya tadi dengan kami Jelaskan. menjelaskan dengan cara simulasi dan dengan cara seperti diagram itu akan memudahkan pada saat praktek. Mungkin kalau susahnya sih kalau anak itu ya tadi susah untuk
biar mahasiswa itu maksudnya ini lebih paham ketika praktek itu. Ya, apa yang metode Iya. kalau apa diajarkan kamu untuk mereka? Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya siswa diajak praktek enggak langsung, tapi kita ajar mahasiswa dulu. Kita ajar mahasiswa dulu dari dasarnya dulu, dari awal. Misalnya mengungkap karburator, enggak harus mengungkap semuanya itu. Harus siswa tahu apa ini komponen ini dulu. Mungkin apa ini nanti kerusakannya apa. Mungkin mereka tahu kerusakannya tapi tidak tahu komponen. Makanya tadi kita belajar teori. Ya, gitu. Siswa sekarang tahu bongkar, tahu putar pasar, tapi tidak tahu namanya ini. Tapi itu kan maksudnya ke teori guys. Iya. Ya, kalian itu hanya Tantangannya apa? Tantangan kalian di bengkel tuh apa? Ngajarin siswanya apa tantangannya tuh? Kalau kita kan simulasi itu tantangannya ya biar siswanya mengerti, paham, karena udah ada dasar-dasarnya. Kedepannya dia tinggal melakukannya. Nah di praktek tantangannya apa? metode seperti apa biar mereka itu Mungkin kita menggunakan metode individu. wah, apa yang sangat efisien? Mungkin lebih efisien, tapi lebih memakan waktu yang lebih lama. Yang begitu. Oh, body visual itu lebih baik lebih dijelaskan dengan teman yang mengajari Nah, apa temannya itu biasanya akan mempermudah praktek. oh itu yang kelompok itu ya? Oh, yang Oh, bisa juga. ya apa Iya. ya jangan dulu aku. Ya kalau gitu lebih apa? Jadi profit yang lebih baik itu dulu. Karena itu butuh waktu yang lama. Dari itu maksudnya kelompok. Siswa yang tidak tahu mengajari temannya yang belum tahu. Iya. Nah, Iya, kita kayak gitu. waduh. Kita mungkin karena kita harus menjelaskan pelan-pelan supaya paham betul siswa itu memahami betul komponen-komponen tersebut. Jadi ya kita bertahap, ya tapi mungkin memerlukan waktu yang tidak maksimal. Terus untuk ya mungkin yang kita sih mas untuk apa namanya perbandingan antara teori dan praktek di diskusi siang hari ini. Sebelum kita tutup,